Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Bunda Sabila Nisa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca. Oke, hari ini kita akan masuk ya, masih di pertemuan yang pertama, masih di bab yang pertama, fitur aplikasi pengolah kata, pengolah angka, dan aplikasi presentasi. Oke, disimak videonya ya teman-teman semuanya. Nah, sebelum mulai pelajaran hari ini, yuk kita review dulu pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Nah, ternyata minggu lalu kita sudah belajar tentang aplikasi atau fitur yang ada pada program Microsoft Word, program pengolah angka ya. Teman-teman bisa juga baca aplikasi Microsoft Word ini, baca kembali di halaman 4 buku cetaknya. Oke, di dalam Microsoft Word tersendiri ada menu-menunya, diantaranya File, Home, Insert, Design, dan lain-lain. Nah, waktu itu kita sudah praktek menggunakan ini ya, watermark ya teman-teman ya. Terus sekarang kita akan mengingat lagi. Nah, di dalam menu desain ini sendiri berfungsi untuk mengatur format desain pada lembar kerja yang akan dibuat. Selanjutnya ada menu layout. Nah, menu layout ini berfungsi untuk mengatur halaman dokumen. Pada layout terdiri atas beberapa kelompok, yaitu page setup, paragraf, dan arrange. Nah, itu dia review untuk pelajaran pada pekan lalu. Sekarang kita beralih ke pelajaran hari ini, yaitu teman-teman kita akan belajar menggunakan fitur yang ada pada aplikasi Microsoft Excel yang ikonnya seperti ini. Dan teman-teman ya dipersiapkan dibaca juga buku cetaknya dari halaman 7. Oke, disimak, dibaca dari halaman 7 sampai halaman 12. Oke, let's go, lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar fitur aplikasi Microsoft Excel. Sama seperti Microsoft Word, Microsoft Excel juga terdapat menu di atas ini ya, namanya menu bar seperti itu. Nah, menu-menunya itu yang warna hijau ini namanya menu bar. Dan di dalam menu bar itu ada beberapa menu, diantaranya File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View, dan juga Help. Ini adalah menu yang ada pada Microsoft Excel. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan dari program Microsoft Excel di bidang atau di menu file. Di menu file terdapat fitur seperti ini, kurang lebihnya sama seperti Microsoft Word ya. Nah, pada menu file berguna untuk membuat dokumen baru, menyimpan, membuka, mencetak, dan manajemen file atau manajemen dokumen lainnya. Selanjutnya kita beralih ke menu home. Nah, ini menu home nih. Di dalam menu home sendiri ada beberapa kelompok kerja atau kelompok bagian gitu ya, bagian-bagian. Di antaranya ada clipboard, ada font, alignment, number, style, sales, dan juga editing. Nah, untuk itu kita baca sama-sama di halaman 8 dan 9. Sama-sama dibaca ya. Oke. Selanjutnya di clipboard di sini ya, di dalam menu home, di bagian kelompok clipboard ada bagian yang bernama cut, copy, paste. Ini nih ya. Cut, copy, paste. Cut itu yang ikonnya gunting, copy yang ikonnya kertas bertumpuk, dan paste yang ikonnya papan seperti ini. Nah, teman-teman pasti sudah paham ya apakah itu fungsi dari cut, copy, paste. Kalau copy itu untuk menyalin gitu ya, copy untuk menyalin teks atau objek, angka. Kalau paste untuk meletakkan salinan. Selanjutnya ada font. Font di sini juga sama fungsinya seperti yang ada di Microsoft Word nih. Di sini ada untuk mengatur font juga, mengatur font size, memberikan bold, underline, dan juga italic, untuk font color dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada alignment.
Nah, dari alignment ini ada di halaman 8 ya, teman-teman bisa dibaca juga nih di bukunya. Alignment adalah fitur yang berguna untuk mengatur perataan tampilan data pada setiap sel. Nah, di sini terdapat rata tengah, rata kanan, rata kiri, seperti itu. Paham? Oke, selanjutnya. Di sini ada namanya wrap text. Nih, ada bacaan wrap text. Wrap text berguna untuk membuat huruf itu menjadi lebih luas seperti itu, lebih luas. Nah, kalau merge and center membuat huruf atau menggabungkan sel menjadi satu bagian. Nanti kita coba ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada number. Teman-teman itu juga udah pernah mencoba ya membuat number ini gitu. Kurang lebih pada saat kelas 5 teman-teman sudah pernah mencoba Excel, sekarang tinggal berlatih lagi seperti itu. Selain itu ada juga menu insert. Nah, di dalam menu insert ini sendiri sama seperti Microsoft Word juga berfungsi untuk menyisipkan atau memasukkan gitu ya, insert, memasukkan data pada lembar kerja kita. Apa aja yang bisa kita masukkan? Ada table, ada picture, ada shape, seperti itu. Nah, kalian bisa baca ini di halaman 10. Oke? Bisa baca lebih lanjut gitu ya. Kalau tabel itu untuk memasukkan tabel, shapes itu memasukkan bentuk-bentuk, picture memasukkan gambar, smart art memasukkan diagram gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini dia penjelasannya tadi. Di dalam menu insert ada tables, ada illustration, ada charts, ada text dan juga simbol. Tables digunakan untuk perintah untuk membuat tabel. Illustration berguna untuk kumpulan perintah untuk menambahkan gambar dan juga shape gitu ya, bentuk. Selanjutnya ada charts, ini chart untuk membuat grafik. Selanjutnya ada text. Di sini ada teks juga. Teks berguna untuk menambahkan teks khusus. Dan selanjutnya lagi ada simbol. Simbol ini teks ya tadi. Simbol berguna untuk menambahkan simbol dan rumus matematika. Oke, selain itu ada juga menu yang namanya page layout. Nah, pada beberapa pekan yang lalu kita juga sudah belajar tentang page layout ya, pengaturan. Fitur page layout digunakan untuk mengatur ukuran lembar kerja. Nah, jadi kita mau cek nih, lembar kerjanya itu mau seperti apa? Mau kertas A4 kah, A3, A5 dan seterusnya. Orientasinya juga mau madep mana? Mau portrait atau landscape seperti itu. Oke, kalian juga bisa baca di halaman 8 dan 10 ya, di halaman 10 ya untuk page layout. Selanjutnya ada fitur aplikasi Microsoft Word yang bernama formula. Nah, ini dia nih bagian dari kelompok formula. Oke, formula sering disebut juga dengan rumus. Gunanya untuk menghitung suatu nilai atau data dengan akurat ya. Di sini ada namanya autosum gitu ya, autosum. Nah, di bagian autosum ini sendiri nih ada beberapa bagiannya, ada sum, average, count numbers, max, min dan lain-lain. Lalu kita bahas nih sekarang di autosum ini. Tadi ingat ya, pokoknya formula itu untuk menghitung, untuk mengolah data berupa angka gitu ya. Oke, biar akurat, biar tepat gitu perhitungan kita. Nah, di dalam autosum sendiri ada beberapa fitur. Di antaranya ada sum atau sum, ada average, count number, max, and min. Untuk sum digunakan untuk menghitung jumlah seluruh nilai dalam satu range kolom maupun row atau baris. Sedangkan average berguna untuk menghitung nilai rata-rata. Bun, ini kok ada tanda sama dengan terus sum titik 2 titik itu apa? Nah, ini cara penulisan rumus teman-teman. Jadi sama dengan itu wajib ada pada program Excel kalau kalian mau menghitung data. Jadi sama dengan
tulis dulu kalau kamu mau menghitung jumlah, maka pakainya yang sum, begitu. Paham? Oke, sip. Lalu setelah itu kita pilih nih mau baris ya berapa mau yang kita akan hitung jumlah nilainya. Berarti titik 2 buka kurung titik 2 titik. Ini selnya, sel ataupun kolomnya. Seperti itu. Sama average juga. Ini average artinya rata-rata ya, untuk menghitung rata-rata. Selanjutnya di dalam fungsi sum, auto sum juga ada max and min. Nah, max nih ya, max itu digunakan untuk menghitung nilai maksimum atau maksimum. Makanya rumusnya itu max. Sedangkan kalau sama dengan min itu berarti menghitung nilai minimal. Gitu. Jadi dalam satu data nilai minimalnya itu berapa? Pakainya max dan min. Kalau minimal berarti min, kalau maksimal berarti max. Paham? Yuk sekarang kita mulai praktek ya, biar makin paham ya. Nah, kegiatan hari ini teman-teman kita praktek menggunakan fitur pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, kita juga akan menggunakan formula yang tadi sudah Bunda jelaskan, ada sum, average, max, and min untuk menghitung jumlah atau menghitung data. Nah, tapi Bunda juga akan memberikan tutorialnya. Jadi teman-teman pastikan simak tutorialnya ya, disimak sampai habis biar paham. Nanti kalau sudah bisa di screenshot kan, dikirim ke Google Form. Yuk disimak tutorialnya. Oke, ini dia tampilan dari program Microsoft Excel kita. Kalian bisa buka dengan cara ketik saja di sini di bagian bawah ya, ketik Excel gitu, atau cari logo yang berwarna hijau lalu tulisan X seperti ini. Di double klik aja, terus tunggu deh programnya kebuka. Nah, sekarang kita akan membuat perhitungan ya, menghitung data. Sekarang kita buat dulu datanya. Pertama kita ketik dulu 0 atau nomor. Sini ada nama lengkap. Lalu di sini ada nilai seperti itu. Nah, Bun, ini kan kepotong nih nama len gitu kan. Gimana cara biar tulisan nama lengkap? Nah, caranya biar ini nggak kepotong gitu ya teksnya. Di atas di bagian kolom ini kita double klik aja nih, klik. Nah, dia akan otomatis menyesuaikan dengan luas dari huruf yang kita perlukan. Atau kalian bisa manual seperti ini juga bisa nih, tuh. Manual juga bisa, tinggal ditarik aja butuhnya seberapa luas atau di double klik aja, dia otomatis menyesuaikan. Guys, untuk nomor kalian bisa isi 1, 2 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, contohnya seperti itu ya. Atau kalau mau cara cepet nomorin, Bun, kayaknya lama deh kalau ngetik kayak gitu kan datanya banyak misalnya. Jadi caranya gini, pakai sama dengan, karena sama dengan itu wajib ada di Excel kalau kalian mau menulis rumus gitu. Jadi sama dengan, terus kalian arahkan kursornya ke angka atas nih, ke angka yang pertama. Nah, terus tekan tanda plus atau tambah, lalu ketik angka 1. Nah, di sini ada bacaan A7. Kenapa A7, Bun? Kok nggak 1? Nah, A7 itu artinya kolom 7, kolom A nomor 7, baris 7. Nah, makanya di sini A7. A7 itu punya siapa? Oh, A7 itu punya angka 1 gitu. Lalu kita enter. Nah, dia akan otomatis 2 tuh angkanya. Kita tinggal tarik aja nih. Di sini ada kotak kecil nih, kotak persegi kecil. Tinggal kita tarik aja, sesuaikan butuhnya berapa. Nah, kalau butuhnya 10 udah tinggal ditarik gitu. Ini mau sampai 100 pun ibaratnya nggak usah nomor-nomor, ini udah dia otomatis. Nah, tuh langsung otomatis. Kenapa otomatis? Karena kita sudah berikan dia rumus tadi. Caranya rumusnya gimana? Ya, pakai sama dengan, terus angka yang di atasnya tanda plus, lalu masukkan angka 1. Nih rumusnya seperti ini gitu. Paham ya? Oke, untuk nama lengkap kalian bisa masukkan nama boleh temen gitu ya. Data dulu ya, nama siswa. Nah, seperti ini. Nah, ini kan namanya juga kelewat nih ya teman-teman. Namanya kelewat kan. Kalian panjangin lagi nih kolomnya, di double klik aja. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan nilainya. Contohnya 90, 92. Di bawahnya ya, ini
nilainya teman-teman bebas kok gitu, disesuaikan aja. Misalnya mau KKM boleh, mau lewat KKM juga boleh gitu. Kita mau menjumlahkan nilai totalnya berapa, gitu ya. Ini aja nih, cepet aja gitu, nggak harus sama. Yang penting kalian mencoba, oke? Nah, seperti ini sudah. Kalian juga bisa mengubahnya dengan memberikan efek bold di tengahnya ini, B, huruf B ditebelin jadinya ya. Terus diberikan efek center di dalam alignmentnya dia, dikasih tengah gitu, jadi di tengah. Nah, ini kita bisa blok semua, lalu kita berikan dia border atau garis tepi. Di sini kita pilih yang all border, jadi rapih tuh ya. Terus kalian bisa pilih deh nih teksnya, fontnya mau nama apa. Misalnya kalau mau rapi itu biasanya Times New Roman kalau bunda. Nah seperti ini gitu. Terus diukurin juga, ukurannya berapa, Times New Roman berapa, 12 contohnya. Udah deh jadi. Nah sekarang kita masukkan jumlah nilai. Ini jumlah nilai keseluruhan ya. Caranya gimana jumlah nilai keseluruhan? Tadi sudah diajarkan ya, pakainya rumus sum. Atau kalian bisa pencet formula di sini. Formula. Terus masukkan. Di sini ada auto sum. Pilih yang sum atau sum ya. Kita klik. Nah, dia nih akan terselect kayak gini nih, kan terseleksi kayak gini. Ada warna biru yang muter-muter seperti ini nih, garisnya berputar. Ini artinya kita select atau seleksi. Mau sampai mana kita menjumlahnya? Ini bisa kita atur. Kita dari awal sampai akhir ya menjumlahnya ya, dari atas, dari nomor 1 sampai nomor 10. Kalau sudah seperti ini tinggal kita enter. Nah sudah deh, ini pasti akurat. Kalau kalian hitung sendiri, hitung manual, pasti jumlahnya sama karena kita sudah pakai sum, pakai rumus seperti itu. Lanjut, sekarang kita mau hitung rata atau rata-rata gitu ya. Ini di perhitungan matematika juga kalian biasanya pakai nih untuk statistika seperti itu ya. Nah, kalian bisa pakai sum, pakai average di sini. Kalau mau diketik manual pun boleh. Nah, terus kalau sudah rata-ratanya ini kita atur lagi nih. Ini yang 891 nggak usah ikutan nih. Nih, kesini aja dah. Jadi dari nomor 1 sampai 10. Ini bisa kita atur juga mau berapa angka yang kita jadikan dia rata-rata gitu. Hap gitu kan. Kalau sudah di enter, oh berarti rata-rata nilai siswa ini adalah 89,1 gitu. Mudah ya. Jadi bunda-bunda guru pun untuk menghitung rapat pun seperti ini, insya Allah dipermudah sekali sama Excel gitu. Itulah gunanya teknologi ya, belajar teknologi. Oke, lanjut lagi. Misalnya nilai minimum ya, nilai minimumnya berapa nih dari data ini. Misalnya datanya banyak, oke lah ini datanya sedikit 10, kita bisa lihat secara manual. Tapi kalau datanya sampai 100 anak, kayak di Arafah anaknya ada 300 gitu ya, kita mau tahu nilai minimumnya berapa. Nggak mungkin kan kita lihat satu-satu nama per anak ya kan. Jadi sekarang kita pakai nilai minimum. Jadi kalau banyak anak sampai ratusan anak, kita mudah carinya kalau pakai Excel gitu. Oke, nilai minimum contohnya kita pakai lagi nih di formula, di menu formula, pilih yang auto sum, pilih min. Nah dari sini kita pastikan dulu dia terseleksi dengan benar. Yang jumlah nilai dan ratanya ini nggak usah ya. Jadi ini ini kan saja nih diganti. Nah atau kalian juga bisa pilih, Bun ini kok C7 C16, kenapa? Iya karena C7 tuh di sini nih. C7 berarti punyanya nomor ini nih, oh punyanya Kimi, jadi dari Kimi. Terus C16 ini kolom C, ini baris 16, oh punyanya Rafardan gitu. Kalau sudah tinggal di klik aja di enter. Oh berarti nilai minimumnya 85 dari angka ini. Betul ternyata 85 kan, valid kan datanya, bener kan? Nah ini adalah menghitung nilai secara akurat seperti itu. Nah coba sekarang kita cek nilai maksimumnya dari data 10 anak ini berapa yang paling tinggi. Sekarang kita cek pakai auto sum, pakai max. Kita pilih lagi, ini kita atur nih, jangan sampai salah. Kita atur ke sini
Pokoknya dari 1 sampai 10, C7 nih, C7 sampai C16. Kalau sudah, enter. Jadi deh. Oh, ternyata nilai maksimumnya 98. Siapa yang punya nilai 98? Kita lihat. Oh, ternyata Najla yang punya nilai 98. Seperti itu teman-teman. Mudah ya? Oke, sekarang kita rapihkan tabelnya. Kita all border lagi di sini. Lalu ini kita rapikan lagi agar nilainya juga baik gitu ya. Oke, selanjutnya ini juga kita bold. Oke, ini kan masih ada yang kosong seperti itu ya. Ini kita blok aja, kita merge. Merge itu untuk menyatukan sel, teman-teman. Ini kita merge. Ini juga kita merge. Merge and center ya, pakai yang ini. Begitu. Bisa, teman-teman semua? Oke, pasti bisa ya. Terus ini kita warnain juga boleh nih. Jadi kita tahu nih, ini tuh apa gitu. Jadi nggak sama. Ya. Nah, sudah deh. Ini juga kita bold, kita tebalkan. Oke. Hari ini sampai sini dulu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman paham bagaimana cara menggunakan rumus sum, average, max, and min. Oke? Nah, kalau ada pertanyaan bisa hubungi Bunda atau bertanya di kolom komentar. Oke? Terima kasih, selamat mencoba. Nah, buat teman-teman yang mengerjakan menggunakan handphone, kalian bisa diinstal dulu nih aplikasi Microsoft Excel seperti yang ada pada layar ini. Silahkan diinstal ya. Oke, nanti kalau sudah, yuk kita simak tutorialnya buat teman-teman yang mengerjakan di handphone. Selamat menyaksikan. Oke, ini dia tutorial buat teman-teman yang mengerjakan yang menggunakan handphone. Pertama kalian install dulu Microsoft Excel. Seperti ini ya, diinstal dulu Microsoft Excel. Nah, kalau sudah, silahkan diklik tanda plus di pojok kanan atas. Nah, setelah ini kita pilih yang buku kerja kosong atau ini ya, blank dokumen atau blank workbook seperti itu. Kita klik di sini, lalu kita mulai mengetik. Di sini di bagian atas nih tadi ada huruf A gitu ya, kita klik aja, ada huruf A sama pensil gitu. Nah, ini bisa ngedit di sini nih teman-teman. Di sini ada huruf BIU ya untuk bold, italic, underline. Di sini juga ada untuk mengatur jenis font. Di sini ada font size. Pokoknya kurang lebih sama lah fiturnya sama yang ada di laptop gitu. Sekarang kita coba mengetikkannya ya. Yuk, kita ketik dulu di sini. Nomor gitu ya. Di sini nama, di sini nilai. Oke, di sini nomor 1. Kita mau pakai rumus juga bisa. Ketik aja di sini sama dengan, terus atas, nah gitu kan. Terus plus 1. Nah, ini otomatis dia angkanya jadi 2 ini. Nih, tinggal di enter. Enternya yang warna hijau, checklist. Nah, segitu kan. Terus kalau udah tinggal kita turunin aja, teman-teman. Ya, kita turunin atau kita ketik lagi aja nggak apa-apa rumusnya 3 gitu taruhlah ya, atau kalau kita ketik manual juga nggak apa-apa. 3, 4, 5. Oke, contohnya segini dulu. Namanya, ceritanya Nina. Teman-teman boleh nama teman juga ya, nama bebas deh, nama teman, nama saudara gitu. Nah, di sini nilainya kita berikan dia nilainya misalnya 90, 87. Ini juga kita bisa lebar dan kecilkan nih kolomnya. Oke, di sini untuk jumlah nilai bisa kita bold juga. Kita bold, ini juga bold, bold, bold. Terus kita berikan warna seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan rumusnya. Nah, cara masukkan rumusnya di sini ada jumlah nilai ya. Kita pilih rumus di sini atau formula. Nah, di sini ada pilihan auto sum
auto sum. Sekarang kita pilih, di sini ada jumlah nih, kita pilih yang jumlah. Nah, kita hitung deh jumlahnya dari C5 sampai C9. C5 tuh yang ini kan, nomor Nina gitu kan. C9 Najla. Oke, kalau sudah tinggal di checklist. Nah, udah 450 jumlahnya. Terus rata. Berarti pakai auto sum lagi, rata. Average ini jangan sampai C10 tapi sampai C9 aja nih kita atur. Nah, gitu terus kita checklist. Nah, ratanya 90. Nilai max-nya berarti di sini pakai rumus max. Kita pilih gini. C5.2 C9 berarti data dari C5 sampai C9 kalau sudah di checklist. Nilai min juga seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa di screenshotkan lalu dikirimkan ke Google Form seperti ini. Nah, boleh seperti itu, teman-teman. Oke, kalau sudah kirim ke Google Form ya, di screenshotkan seperti ini. Nah, terima kasih sudah menyimak. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa berikan tombol like-nya. Jangan lupa di like. Jangan lupa juga di subscribe. Komentar kehadiran di bawah, wajib ya buat teman-teman. Komentar kehadiran di bawah, sebutkan nama dan juga kelasnya. Terima kasih. Kalau ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa berikan tombol like-nya. Jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan kalau Bunda upload video yang baru. Thank you for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.